Selamat tahun baru semuanya. Ini 2021. Ya bener kan 20. Oh iya. gue masih belum bisa move on untuk menyebutkan 2020 karena angkanya cantik. Jadi ya, selamat tahun baru untuk teman-teman semua yang ada di BookTube Indonesia, terus teman-teman yang nonton video ini, baik itu subscriber maupun belum subscriber. Ayo subscribe. Dikit lagi tuh, 500. Angka cantik, ayo bantu. Nah, di video kali ini gue akan memperkenalkan sebuah book tag baru, alias kalau kalian tahu itu bisa kayak challenge atau tantangan gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang kadang serius, kadang lucu-lucuan, kadang hanya having fun dan sebagainya, senang-senang doang, atau berbagi opini dan sebagainya. Nah, kita di kalangan booktube itu atau booktuber itu kita kenalnya dengan book tag. Nah, biasanya kita ini bakal menjawab beberapa pertanyaan dari 5 hingga belasan, paling banyak sih 15 pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dijawab dengan singkat-singkat aja. Dan ya, ini salah satu book tag yang gue bikin sendiri bersama teman-teman lainnya di komunitas BookTube Indonesia. Yang membantu itu mungkin ada beberapa orang seperti si Rizky, Kak Haris, ada juga Kak Awin, ada juga Kak Melanada, dan beberapa orang lainnya ya di komunitas yang gue gak bisa sebutin satu-satu, yang udah membantu nentuin seperti, wah nama yang bagus gini nih, wah pertanyaannya harus gini nih, wah pertanyaan ini kurang nih, ganti nih. Pokoknya banyak masukan hingga terciptalah book tag ini. Dan ya, penasaran book tagnya apa? Kita bumper dulu deh. Yuk. Nah, ini dia book tag-nya. Gue belum hafal sepenuhnya karena ini pertanyaannya dimodifikasi dari beberapa orang atau beberapa member BookTube Indonesia dan teman-teman. Jadi gue gak hafal pertanyaannya semuanya. Jadi kita akan contek ke samping seperti biasa. Judulnya itu adalah Define a Book Tag. So, seperti judul video dah. Ya. Dan pertanyaan nomor 1 adalah, what is your definition of books? Bukan arti sih, tapi buku itu apa sih? Dalam definisi kita masing-masing. Kalau gue itu, buku itu jendela dunia. Klise ya, jendela dunia. Klise banget ya. Enggak lah, ini serius ya. Kalau gue secara pribadi itu, buku adalah sebuah tempat yang tiada batas. Kita bisa berimajinasi seperti apapun yang kita inginkan, memperoleh informasi apapun yang kita butuhkan, dan sebagai wadah untuk belajar. Nah, itu adalah definisi buku menurut gue. Nah, menurut kalian gimana? Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. What does a book mean to you? Wah, kalau ini buku itu punya makna apa bagi gue? Nah, buku itu punya banyak makna. Maknanya mungkin gak bisa sebutin satu persatu, bakal panjang ceritanya, ntar curhat-curhat. Tapi intinya itu adalah buku itu sebagai tempat gue bersenang-senang. Karena gue bisa bahagia dengan membaca sebuah buku. Ya, intinya seperti itulah. Selain kayak kita memperoleh informasi, belajar dan sebagainya, kita bisa bersenang-senang melalui sebuah buku. Ya, itu sih menurut gue makna buku untuk gue. Sebuah benda yang bisa membuat gue bahagia. Nah, berikutnya. Nomor 3, how important is book to you? Sangat-sangat penting, bahkan kayaknya gue selalu baca buku deh. Walaupun itu bukunya nggak selalu buku fisik seperti ini. Ini Narnia. Walaupun nggak buku fisik seperti ini, kadang juga buku digital, tulisan-tulisan di Wattpad, Storyal, tapi gue selalu baca. Walaupun bentuknya itu nggak dalam bentuk cetak. Nah, penting banget karena gue itu gimana ya? Entah mengapa membaca buku itu membuat gue seneng, happy, bahagia. Sulit sih dijelaskan karena ini kayak sesuatu hal yang bisa membuat seseorang bahagia, sesimpel itu sih. Kayak ada orang kan yang, wah,
ada orang yang butuh bantuan, kita bantu. Nah, sesimpel itu juga ada orang yang seneng kayak membantu orang. Nah, kalau gue sesimpel dengan membaca buku itu bisa membuat gue seneng. Makanya itu sepenting itu sih. Gue selalu kayak baca buku lah karena gue happy gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, nomor 4. Do you prefer physical or digital books? Ya, gue lebih memilih buku cetak atau buku digital. Kalau gue sih sebenarnya nggak bisa memilih sih. Kadang gue baca buku cetak, kadang gue juga baca buku digital. Tapi kalau secara prioritas gue lebih memilih buku cetak. Karena wujud fisiknya itu ada, bisa dipegang, bisa dibawa-bawa, bisa di-feel perasaan gimana gitu. Kita dapet lah. Mencium aromanya. Wah, bau buku lama dan bau buku tua, kayak gitu. Nah, itu sih kalau gue lebih memilih buku fisik atau buku cetak. Pertanyaan berikutnya, nomor 6 ya. Salah, nomor 5. Do you prefer hardcover or softcover book? Gue sampai lupa urutan pertanyaannya ada berapa. Oke. Apakah gue lebih memilih buku hardcover atau softcover? Kalau gue nggak punya prioritas sih mau hardcover softcover selama bukunya itu bisa gue punya. Gue ada juga sih beberapa hardcover di belakang karena ya memang dicetaknya hardcover dan gue mau bukunya. Jadi gue gak milih-milih hardcover atau softcover. Tapi kalau untuk jangka panjang mungkin gue lebih memilih hardcover deh. Karena gue ini pengen mengoleksi kan. Ada orang yang hanya sekedar baca, ya udah, dia gak bisa nentuin deh mau hardcover atau gak hardcover, asal bisa baca udah cukup. Gue awal-awalnya mikir gitu, tapi setelah gue pikir-pikir ulang, karena gue mau ngeleksi, gue mau bikin sebuah perpustakaan kecil milik gue sendiri yang untuk jangka panjang. Jadi ya buku hardcover lebih tahan lama deh, makanya gue mungkin lebih milih hardcover. Nanti gue juga rencana bakal upgrade buku-buku softcover di sini ke hardcover pelan-pelan dan ke versi Inggris gitu. Itu gue. Pertanyaan berikutnya, next. Gue udah lupa nomornya. Next itu nomor 6. How do you choose a book? Sort it out. Nah, itu ada pilihannya dari cover kah, dari blurb kah, dari judul kah, dari trend kah, dari penulis kah, dan sebagainya. Kalau gue memilih buku itu dari trend dan disuruh urutin ya, sebentar. Jadi yang pertama gue pilih itu karena trend, populer atau popularitas. Kedua itu rekomendasi. Ketiga itu karena cover. Iya, gue suka buku-buku dan cover-cover cantik. Keempat itu baru penulis. Kelima itu baru blurb. Gue jarang banget baca blurb. Terus sisanya alasan-alasan lain. Seperti kayak, wah gue butuh ini karena gue pengen belajar dan sebagainya. Itu baru alasan belakang. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nomor 7. Oh iya, benar 7. What do you think a good book looks like? Jadi menurut gue itu buku yang bagus itu seperti apa sih? Menurut gue itu buku yang bagus karena gue suka baca novel fiksi. Jadi ini secara kesukaan gue ya, untuk buku fiksi terutama. Jadi buku fiksi itu kayak harus punya karakter yang spesial, unik. Terus covernya juga harus memikat. Terus alur ceritanya yang tidak bisa ditebak. Kalaupun tertebak tapi beda daripada cerita-cerita umumnya. Sebuah buku fiksi yang menurut gue baik itu seperti itu. Kayak covernya menarik, tokohnya unik, alur ceritanya juga unik gitu. Sisanya sih mau penulisnya apa aja gue gak milih-milih. Gak terlalu mikirin sih selama ketiga unsur itu ada dalam sebuah buku. Mau penulisnya masih penulis baru yang membuat buku juga gak masalah selama tulisannya bagus. Tadi prioritas gue. Ya udah dipikirin. Prioritas tadi hanya kalau disuruh ketika ada buku lu pilih judulnya ini. Gue pilih berdasarkan penampakan doang. Nah, kayak gitulah. Karena kita kan kalau beli buku baru, gue milihnya nggak bisa lihat isinya kan, makanya kita nggak bisa tahu. Tapi kalau disuruh milih secara spesifik buku bagus itu harus gimana, ya seperti yang gue jelasin sebarusan. Pertanyaan berikutnya, nomor 8.
So, describe the book in 3 words. Gambarkan sebuah buku dalam 3 kata. Kalau gue itu 3 kata ya. Tempat tak terbatas. Itu udah 3 kata ya. Kebahagiaan tidak terbatas. Ya, itu 3 kata. Kebahagiaan tidak terbatas. Gue menggambarkan sebuah buku itu karena gue sangat suka sih, terutama buku-buku fantasi, karena nggak tahu, baca buku fantasi itu bikin gue happy aja. Gue gak harus mikirin dunia nyata yang ribetnya luar biasa. Pelarian kita di dunia buku yang tidak ada batasnya. Jadi bahagia tidak terbatas. Nah, itu 3 kata. Buku itu bahagia tidak terbatas deh. Ya, itu menurut gue. Terus di sini kita disuruh untuk nge-tag beberapa orang. Nge-tag seseorang atau beberapa orang. Jadi yang mau gue tag itu ada 3. Gue sebenarnya banyak yang mau gue tag, terutama mereka-mereka yang udah bantu gue untuk membuat sebuah book tag ini dan sebagainya. Tapi gue bakal milih 3 deh, biar yang lain juga bisa ikutan bikin, nge-tag orang lain juga. Kalau gue babat semuanya, gimana yang lain mau bikin kan? Nah, rakus ya. Nah, 3 orang itu pertama adalah Kak Haris dari channel Kanvas Kata. Terus ada si Rifki dari Dinner Reads. Itu channelnya atau Instagramnya? Oh iya, channelnya itu Rifki Akbar. Salah. Itu Dinner Reads itu Instagramnya. Oke. Terus berikutnya itu yang mau gue ajak collab sejak tahun 2019 kemarin, yaitu Teh Irma dari channel Ikari Nosuke. 3 orang ini gue ajak untuk bikin yuk. Yuk jawab yuk. Menurut kalian buku itu apa sih? Nah, ya, sekian video book tag perdana ini dan video perdana juga di tahun 2021. Ya, gue ajak 3 teman gue yang tadi untuk bikin book tag ini dan kita lihat menurut mereka buku itu seperti apa ya. Ya, sekian video dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dan ya, bye.